Berlatar di sebuah bar yakiniku, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria bernama Yoshida yang sedang kencan dengan teman kantornya bernama Goto-san. Karena merasa nyaman dengan pembicaraan itu, Yoshida tiba-tiba menembak Goto-san saat itu juga. Namun nasib sial harus diterima Yoshida ketika Goto mengatakan kalau dia telah memiliki pacar. Ketika mendengarnya, Yoshida hanya bisa terdiam. Bahkan setelah kencan dengan Goto, Yoshida memutuskan untuk mabuk bersama temannya demi menghilangkan galau. Setelah menenangkan diri, Yoshida memutuskan untuk segera pulang. Tapi ketika di jalan, Yoshida melihat seorang gadis SMA yang lagi duduk di sana. Merasa kalau waktu telah larut malam, Yoshida kemudian menyuruh gadis SMA itu untuk segera pulang. Tapi gadis bernama Sayu itu mengatakan kalau dia tidak memiliki tempat untuk pulang. Bahkan stasiun kereta juga telah ditutup. Merasa khawatir, dia mengajak gadis itu untuk tinggal sementara di tempatnya. Saat di kamar, gadis ini malah mengajak Yoshida untuk skidi papap. Tapi walaupun dalam keadaan mabuk sekalipun, sebagai pria matang yang baik, Yoshida menolak ajakan tersebut. Walaupun di dalam lubuk hatinya ia ada sedikit rasa penyesalan karena telah menolak jatah gratis dari seorang cewek SMA yang kawaii. Keesokan paginya ketika Yoshida terbangun, dia melihat seorang gadis SMA kawaii berada di rumahnya. Yoshida yang belum mengingat apapun akhirnya bertanya, "Siapa kamu?" Sayu kemudian menjelaskan kalau dia adalah seorang gadis yang saat ini tengah kabur dari Hokkaido dan jauh dari tempat ini. Saya kemudian menjelaskan bahwa semalam saat sedang mabuk, Yoshida telah mengizinkannya untuk menginap dan bahkan menyuruh Sayu untuk menyiapkan sarapan. Setelah selesai sarapan, Sayu kemudian kembali mengajak Yoshida untuk melakukan momen. Tapi Yoshida mengatakan kalau selera dia bukanlah seorang gadis SMA, melainkan wanita kantoran yang memiliki opai gede. Sayu mengatakan kepada Yoshida kalau ukuran opaiku G loh. Mendengar hal itu, Yoshida mengatakan kalau punya Goto-san, yaitu orang yang disukainya, lebih besar, yaitu ukuran H. Sayu mengatakan semenjak ia kabur dari rumah, dia selalu memberikan tubuhnya kepada om-om demi bisa menginap di tempat mereka. Namun setelah diembat, Sayu kemudian dibuang begitu saja oleh para om-om yang telah mengembatnya. Karena merasa kasihan dan melihat Sayu yang tidak memiliki tempat tinggal, Yoshida memutuskan untuk mengizinkannya menginap hingga ia merasa bosan di tempat ini. Karena jika ia membiarkan Sayu begitu saja, mungkin Sayu akan bertemu dengan om-om yang lebih cabul. Sebagai syarat, Yoshida memberikan Sayu tugas untuk mengurus pekerjaan rumah selagi Yoshida sedang bekerja. Di kantor, Yoshida bercerita kepada temannya apa yang telah terjadi, di mana dia telah memungut seorang gadis SMA. Temannya mengatakan kalau Yoshida bisa saja dipenjara karena hal itu, karena telah membiarkan anak yang masih SMA tinggal di rumahnya. Saat Yoshida pulang kerja, ternyata Sayu telah menyiapkan makan malam untuknya. Namun sebagai om-om yang baik, Yoshida membawakan makanan lagi kepada Sayu. Kemudian setelah mereka selesai makan, Yoshida pun merokok di luar kamar dengan alasan karena dia menghargai adanya seorang gadis di kamarnya. Melihat hal itu, Sayu sangat kagum dengan semua kebaikan Yoshida saat ini, bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Saat di luar ngerokok, Yoshida memikirkan nasib Sayu yang sangat malang karena telah bertemu om-om yang salah sebelumnya. Dan untuk menyelamatkan Sayu, Yoshida memutuskan untuk membiarkan Sayu nginap di rumahnya hingga Sayu sendiri yang nantinya memutuskan untuk pulang. Keesokan harinya, karena melihat Sayu yang selalu memakai baju SMA, dia pun mengajak Sayu untuk pergi ke mall dan memberikan Sayu beberapa outfit. Bahkan Yoshida membelikan Sayu sebuah kasur baru karena selama ini Sayu selalu tidur di lantai yang kasar. Saat di rumah, Sayu duduk bersama Yoshida dan mengatakan kalau Yoshida adalah om-om teraneh yang selama ini ia temui. Karena biasanya om-om yang bertemu dengan Sayu akan langsung melakukan hal gacor dengan Sayu. Lagi-lagi sebagai om-om yang baik dan dermawan, Yoshida mengatakan kalau Sayu tidak usah memikirkan hal itu dan jangan menurunkan standarnya sebagai seorang gadis SMA, serta jangan menjual tubuhnya secara murahan lagi. Keesokan harinya saat berada di kantor, Yoshida bersama temannya memutuskan untuk kerja lembur karena sebuah pekerjaan. Dan karena hal itu, Yoshida harus pulang larut malam. Saat pulang, rupanya Sayu kecewa kepada Yoshida, bahkan dia merajuk karena Yoshida yang pulang sangat malam hingga makanan menjadi dingin. Tapi ketika Yoshida meminta maaf, rupanya Sayu hanya bercanda.
Keesokannya saat waktu istirahat, Yoshida mengajak temannya untuk membelikan sebuah ponsel baru kepada Sayu agar nantinya ketika Yoshida sedang sibuk dia dapat memberi kabar kepada Sayu. Temannya pun mengatakan bahwa Yoshida kemungkinan akan jatuh cinta kepada Sayu, namun Yoshida masih saja menegaskan bahwa dia hanya mencintai One-san yang beropai besar. Saat di kantor, rupanya Goto-san tiba-tiba mengajak Yoshida untuk makan saat pulang kerja, dan saat di bar, Goto-san kemudian bertanya kepada Yoshida kenapa akhir-akhir ini Yoshida mulai terlihat berbeda. Bajunya yang selalu bersih dan disetrika, bahkan Yoshida selalu pulang tepat waktu. Yang hal itu membuat rumor bahwa Yoshida telah memiliki pacar baru. Namun Yoshida mengatakan kalau dia tidak memiliki pacar baru selama ini dan baru saja ditolak oleh Goto-san. Dan ketika giliran Yoshida bertanya, dia malah menanyakan ukuran opai dari Goto-san. Goto-san kemudian mengatakan bahwa ukuran opainya adalah I, yaitu di atas H, 2 kali lipat dibandingkan dengan Sayu. Saat pulang, seperti biasa Sayu selalu menyiapkan makanan kepada Yoshida. Kemudian dari dalam tasnya, Yoshida memberikan Sayu sebuah barang yang saat dibuka ternyata adalah sebuah ponsel baru. Tak lupa Yoshida membelikan Sayu sebuah case untuk ponsel barunya. Sayu bahkan tak tahu harus membalas Yoshida dengan apa nantinya, karena selama ini Yoshida telah melakukan banyak hal kebaikan padanya. Di suatu malam, kita akan melihat mimpi masa lalu Sayu yang sedang melakukan skidi papap dengan seorang pria. Keesokan harinya, seperti biasa, Sayu mengerjakan pekerjaan rumah. Namun setelah mimpi semalam, Sayu masih heran kenapa Yoshida berbeda dengan pria yang lainnya. Bahkan Yoshida tak mau menyentuh Sayu sedikit pun. Setelah bekerja, Mishima yaitu teman Yoshida mengajaknya untuk nonton bioskop bareng. Karena akan pulang malam, Yoshida mengabari Sayu akan hal itu. Mengetahui bahwa Yoshida sedang nonton bersama seseorang, membuat Sayu merasa cemas dan cemburu. Di sisi lain, setelah selesai menonton film, Yoshida dan Mishima membicarakan film yang telah mereka nonton tadi. Tapi kemudian secara mengejutkan, Mishima malah memeluk Yoshida dengan sangat erat. Yang ketika itu juga rupanya Sayu sedang berusaha mencari Yoshida. Dan ketika melihat Yoshida yang lagi memeluk seseorang gadis, lantas hal itu membuat Sayu sangat cemburu, bahkan menangis. Saat pulang ke rumahnya, Yoshida sangat terkejut karena Sayu yang telah menghilang. Di sisi lain, rupanya Sayu sedang menangis di sebuah taman, tapi Mishima yang kebetulan lewat di area itu kemudian menghampiri Sayu untuk menyuruhnya pulang. Dari jauh datanglah Yoshida yang sangat khawatir terhadap Sayu. Setelah menemukan Sayu, Mishima mengira kalau Sayu adalah anak dari Yoshida. Yoshida kemudian mengatakan kalau nanti dia akan menjelaskan semua yang terjadi kepada Mishima. Setelah itu, Sayu dan Yoshida pun pulang bersama. Di malam itu lagi-lagi Sayu mengajak Yoshida untuk melakukan skidi papap. Karena dia merasa kalau Yoshida telah memiliki pacar, maka Sayu akan segera dibuang. Namun Yoshida kembali menjelaskan bahwa Mishima hanyalah seorang teman kerjanya dan menyuruh Sayu untuk segera memakai bajunya. Yoshida kembali menegaskan bahwa dia tidak tertarik dengan tubuh Sayu sedikitpun, walaupun dia tahu kalau Sayu adalah gadis yang cantik dan kawaii. Yoshida mengatakan bahwa untuk saat ini, Sayu bebas tinggal di rumahnya hingga suatu saat nanti Sayu yang akan memutuskan untuk segera pulang sendiri. Mendengar hal itu lantas membuat Sayu sangat terharu. Keesokan harinya Sayu meminta izin kepada Yoshida untuk bekerja paruh waktu. Yoshida yang chill lantas mengizinkannya. Dan Sayu akan bekerja di sebuah minimarket di dekat apartemen mereka. Ketika berada di tempat kerja, Sayu bertemu dengan seorang rekan baru bernama Asami. Setelah pekerjaan selesai, Asami meminta berkunjung ke rumah Sayu. Sayu yang masih ragu akhirnya dengan terpaksa meminta izin kepada Yoshida untuk membawa temannya itu. Saat Yoshida pulang, mereka pun bercerita kepada Asami bahwa hubungan Yoshida dan Sayu adalah saudara. Setelah berkunjung dan makan di rumah Yoshida, Asami meminta kepada Yoshida untuk mengantarnya pulang. Tapi ketika di jalan, Asami mengatakan kepada Yoshida untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena setelah melihat wajah Yoshida, Asami pun tahu kalau Yoshida selama ini telah berbohong. Dengan jujur Yoshida menjelaskan kalau Sayu merupakan seorang gadis yang ia temui waktu sedang mabuk. Karena tidak memiliki tempat tinggal, Yoshida pun mengajak Sayu untuk tinggal di rumahnya. Kembali ke tempat kerja, rupanya sekali lagi Goto-san mengajak Yoshida untuk makan bareng. Tapi yang kali ini Yoshida mendapatkan sebuah fakta mengejutkan bahwa selama ini ternyata Goto-san telah menyukainya sejak lama. Dan alasan Goto menolak Yoshida saat itu karena Goto merasa belum siap untuk menjalin hubungan pertamanya.
Setelah itu untuk menjelaskan apa yang telah terjadi, Yoshida mengajak Goto untuk menemui Sayu. Ketika sampai di rumahnya, Goto menyuruh Yoshida untuk pergi sebentar karena dia akan berbicara empat mata dengan Sayu. Goto kemudian menanyakan kepada Sayu alasan dia kabur selama ini. Sayu mengatakan kalau dia memiliki alasan yang sangat kuat untuk kabur dari rumah, namun untuk saat ini dia tidak ingin menceritakannya. Goto kemudian menenangkan Sayu dan memberikan motivasi agar Sayu kuat untuk menjalani kehidupannya. Setelah memberikan Sayu motivasi, kemudian Yoshida mengantar Goto untuk segera pulang. Di jalan Goto mengatakan bahwa walaupun yang dilakukan Yoshida adalah hal yang salah, tapi Goto akan selalu mendukungnya. Dan esoknya saat sedang berada di tempat kerja, Sayu melihat seorang rekan kerja prianya yang ternyata adalah orang yang pernah melakukan hubungan dengan Sayu. Namun Sayu yang tidak ingin masa lalu buruknya diketahui oleh orang lain berpura-pura untuk tidak mengenalnya. Setelah selesai bekerja, rupanya Yaguchi telah menunggu Sayu di depan toko. Bahkan Yaguchi meminta kepada Sayu untuk mengajaknya ke tempat tinggalnya yang baru. Pada awalnya Sayu sangat ingin untuk menolak, tapi pada akhirnya Yaguchi mengancam Sayu untuk melaporkan tentang masa lalunya. Dengan terpaksa Sayu mengajak Yaguchi untuk mampir ke rumahnya Yoshida. Tapi ketika di rumah dengan lancang, si Yaguchi ini malah mengajak Sayu untuk melakukan skidi papap. Karena dipaksa membuat Sayu sangat ketakutan. Dan ketika hampir saja diembat, Yoshida datang dan menghajar Yaguchi. Melihat tindakan kasar yang dilakukan oleh Yaguchi membuat Yoshida dengan amarah mengusirnya. Sayu yang merasa trauma setelah kejadian itu akhirnya ditenangkan oleh Yoshida. Keesokan harinya ketika melihat Sayu yang murung, membuat Asami bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mengetahui apa yang telah terjadi, Asami pun menemui Yaguchi untuk memberikannya pelajaran. Setelah Asami pergi, Sayu mengatakan kenapa Yaguchi tidak membongkar masa lalunya saja, namun sesuai janji yang telah ditetapkan. Dan karena Sayu telah menepati janjinya di mana telah mengajak Yaguchi untuk mampir ke rumahnya, oleh karena itu dia memutuskan untuk tutup mulut akan masa lalu Sayu. Saat pulang, Sayu menerima sebuah pesan dari Yoshida di mana Yoshida akan menginap di kantor karena kerja lembur. Merasa Sayu yang kesepian, Asami memutuskan untuk menemani Sayu selagi Yoshida bekerja. Sebelum ke apartemen Yoshida, Asami mengajak Sayu untuk pergi ke sebuah tempat yang biasa dia kunjungi. Di sana Asami memberitahukan kisah hidupnya di mana kedua orang tuanya adalah politikus yang sangat hebat. Namun Asami tidak ingin seperti mereka dan dia malah ingin menjadi seorang penulis. Mendengar hal itu, Sayu mengatakan kalau dia siap untuk mendukung Asami kapanpun. Keesokan harinya saat sedang berada di toko, Asami mengatakan akhir-akhir ini ada sebuah mobil yang selalu memantau toko mereka. Sementara itu saat berada di kantor, rupanya Yoshida sedang sibuk untuk mengerjakan sebuah proyek. Tapi secara mengejutkan untuk pertama kalinya, Mishima mengajak Goto untuk makan bareng. Dan ketika sedang makan, Mishima menanyakan kepada Goto, apakah Goto mencintai Yoshida atau menyukai Yoshida? Dan ya, karena mereka berdua saling mencintai Yoshida, membuat Mishima bertekad untuk bersaing dengan Goto dan mengalahkan Goto dalam mendapatkan cinta Yoshida. Ketika pulang kerja, Mishima bertemu dengan Yoshida dan saat itu Mishima meminta kontak dari Yoshida karena dia merasa cemburu ketika Yoshida telah memiliki kontak dari Sayu dan juga Goto-san. Dan secara mengejutkan, Mishima mengungkapkan perasaannya kepada Yoshida saat itu juga. Di hari libur, Yoshida selalu melihat Sayu untuk membereskan pekerjaan rumah. Merasa kalau Sayu butuh bantuan, Yoshida mencoba untuk membantunya. Namun saat sedang mencoba untuk membantu, Sayu melarangnya karena ini merupakan tugasnya. Karena terus memaksa, mereka berdua tak sengaja terjatuh ke ranjang. Yang di momen seperti ini, untung saja iman dari Yoshida sangat kuat. Bahkan setelah itu Yoshida memutuskan untuk segera mandi. Saat lanjut beres-beres, Sayu melihat sebuah kotak yang ternyata merupakan foto ketika Yoshida berada di SMA. Di situ Sayu juga melihat bahwa ketika di SMA rupanya Yoshida pernah memiliki seorang pacar yang sangat cantik. Setelah beres-beres selesai, Sayu memutuskan untuk kembali bekerja di toko. Namun saat berada di sana, rupanya mobil yang selama ini selalu membuntuti toko mereka akhirnya berhenti di depan toko untuk mampir. Dan saat melihat pria yang keluar dari mobil tersebut, membuat Sayu sangat ketakutan. Melihat hal itu, Yaguchi menyuruh Sayu untuk segera bersembunyi. Setelah pria itu pergi, Sayu mengatakan kalau pria itu adalah kakaknya, yang mungkin saja saat ini sedang berusaha untuk mencari Sayu. Di sebuah minimarket setelah selesai kerja,
Sayu pun membeli bahan masak untuk mengisi kulkas mereka. Di sana dia juga kemudian bertemu dengan Mishima yang kebetulan lewat. Tapi Sayu pun kembali bersembunyi saat melihat kakaknya yang sedang mencoba mencari Sayu di daerah tersebut. Mishima pun mengajak Sayu untuk pergi dari tempat itu dan kabur ke sebuah tempat karaoke. Setelah itu Sayu mengirimkan pesan kepada Yoshida bahwa dia tengah dikejar oleh seseorang. Mendengar hal itu, dengan sigap Yoshida menuju ke tempat mereka berada dan mengajak Sayu untuk segera pulang. Mishima yang melihat perlakuan Yoshida terhadap Sayu sangat baik membuatnya sangat cemburu, dan bahkan ketika mereka pergi, Mishima pun menangis dengan sangat keras di tempat itu. Setelah pulang, Sayu mengajak Yoshida untuk pergi ke festival musim panas. Ketika berada di sana, Sayu sangat terlihat bahagia. Bahkan untuk pertama kalinya Sayu bisa merasakan permen kapas di hidupnya. Karena selama ini Sayu bahkan tidak pernah sekalipun dibelikan permen kapas. Setelah menghabiskan waktu di festival, mereka pun pergi ke sebuah tempat di mana akan ada pertunjukan kembang api yang hebat. Namun di tengah perasaan nyaman itu, tiba-tiba Yoshida merasa kalau Sayu akan segera menghilang. Namun rupanya itu hanyalah sebuah halusinasi. Dari sini kita pun tahu kalau Yoshida semakin takut untuk berpisah dengan Sayu yang telah bersamanya selama ini. Setelah festival usai, Sayu dan Yoshida lantas pulang untuk beristirahat. Namun keesokan harinya mereka kedatangan tamu yang ketika dibuka ternyata itu adalah kakaknya Sayu yang bernama Issa Ogiwara. Awalnya Issa mengira kalau Yoshida mungkin saja adalah orang jahat. Tapi dengan marah Sayu mengatakan kalau Yoshida adalah orang yang sangat baik dan selama ini telah menyelamatkan hidupnya. Untuk memperjelas semuanya, mereka pun berbicara enam mata. Issa bertanya apakah Yoshida sudah meniduri Sayu atau tidak. Namun Sayu dan Yoshida menjawab kalau dia bahkan tidak menyentuh Sayu sedikit pun. Issa mengatakan bahwa saat ini Sayu harus pulang karena sang ibu telah menyuruh Issa untuk mencari Sayu dan membawa Sayu pulang selama ini. Mendengar hal itu, Yoshida mengatakan bahwa tolong berikan waktu kepada Sayu untuk beberapa hari agar Sayu bisa memikirkannya. Di luar, Issa kembali mengajak Sayu dan menjelaskan bahwa selama ini sang ibu selalu berusaha untuk mencari Sayu. Mengetahui Sayu akan pulang, Asamik pun memutuskan untuk segera ke tempat Yoshida. Di sana Sayu akhirnya mau menceritakan masa lalu dan alasan kenapa dia kabur selama ini. Di mana dulu ketika berada di Hokkaido, saat sedang di sekolah, Sayu tidak memiliki teman seorang pun. Bahkan seluruh teman di kelasnya selalu menjauhinya. Namun ada satu orang gadis bernama Yuko yang selalu ingin bermain dengan Sayu. Yuko memiliki latar belakang yang sama dengan Sayu, di mana dia juga tidak memiliki teman sekalipun. Bahkan sudah banyak kasus Yuko menjadi korban bully oleh para teman-temannya. Di suatu ketika Yuko kembali mendapatkan bully dari teman-temannya, yang ketika Sayu melihat hal itu, dia memutuskan untuk melawan para pembuli bersama dengan Yuko. Namun hingga suatu ketika rupanya hal itu malah memperburuk keadaan yang bahkan Yuko memutuskan untuk bunuh diri. Dengan ketinggian 4 lantai, Yuko melompat dari atap sekolah yang lantas membuatnya wafat. Sayu yang melihat hal itu lantas merasa sangat terpukul dan histeris atas kematian teman pertamanya itu. Namun masalah belum berhenti sampai di situ, di mana Sayu mendapatkan masalah lain. Karena kematian Yuko membuat Sayu sering dituduh sebagai orang yang mungkin saja telah membunuh Yuko. Bahkan ibunya sendiri malah memarahi Sayu atas kejadian itu dan mengatakan kalau Sayu mungkin saja yang telah membunuh sahabatnya itu. Mendengar apa yang telah diucapkan oleh ibunya, Sayu merasa sangat terpukul dan memutuskan untuk kabur dari rumah. Melihat adiknya yang akan kabur, Issa memberikan sejumlah uang kepada Sayu agar Sayu tidak kelaparan di jalan nantinya. Namun pada akhirnya uang yang diberikan oleh kakaknya pun habis. Dan untuk bertahan hidup hanya satu yang bisa dijual oleh Sayu, yaitu tubuhnya. Dengan menggunakan tubuhnya, Sayu bisa bertahan hidup hingga saat ini dengan memberikan tubuhnya kepada Om Cabul. Keesokan harinya Yoshida mengatakan kepada rekan kerjanya bahwa sebentar lagi mungkin Sayu akan segera pulang. Ketika selesai bekerja, Issa kemudian kembali menemui Yoshida dan meminta maaf serta berterima kasih atas semua yang telah dilakukan oleh Yoshida kepada Sayu selama ini. Kemudian Issa menceritakan alasan sebenarnya Sayu kabur, di mana selama ini Sayu sudah tidak akrab dengan ibunya. Dikarenakan dulu saat sedang menghamili Sayu, rupanya ayah Sayu yaitu Ogiwara malah meninggalkan ibunya. Yang hal itu lantas membuat sang ibu menyalahkan kelahiran Sayu sebagai alasan kepergian sang ayah yaitu Ogiwara.
Di malam hari ketika lagi makan, sebelum kepulangannya, Sayu mengajak Yoshida untuk pergi ke suatu tempat. Singkatnya di tengah malam mereka pun menuju ke sana, tempat di mana Asami dan Sayu sering bercerita tentang kehidupan mereka. Dan di tempat itu, untuk sekian kalinya, Sayu berterima kasih lagi atas semua kebaikan yang Yoshida lakukan. Karena selama ini Yoshida adalah orang pertama yang bisa membuat Sayu menjadi lebih baik dan merasa sangat bahagia. Bahkan Yoshida sudah seperti ayah bagi Sayu. Saat di kantor, Yoshida mendapatkan sebuah panggilan dari Asami bahwa Sayu tiba-tiba menghilang dari tempat tinggalnya. Mengetahui hal itu lantas membuat Yoshida sangat panik. Hashimoto yang merupakan teman Yoshida meminta izin kepada kantor agar mereka bisa mencari Sayu. Saat di mobil, Hashimoto mengatakan kepada Yoshida apa tujuan sebenarnya Yoshida selama ini ingin merawat Sayu. Dia mengatakan bahwa akhir-akhir ini Sayu telah membuat Yoshida menjadi hilang fokus terhadap pekerjaannya. Namun sebagai teman yang baik, dia menyarankan Yoshida untuk ikut bersama Sayu ketika Sayu pulang nantinya agar bisa membuat Sayu tenang dalam perjalanan. Tiba-tiba sebuah telepon masuk dari Goto-san yang ternyata Sayu bukan menghilang melainkan dia sedang berusaha untuk menuju ke tempat kerja Yoshida. Mengetahui hal itu, semua hanya bisa tertawa ketika melihat Yoshida yang panik dan cemas ketika Sayu yang menghilang. Di malam hari ketika ingin tidur, secara mengejutkan Sayu meminta untuk terakhir kalinya di mana dia ingin tidur di samping Yoshida. Merasa ini adalah hari terakhir Sayu berada di rumahnya, Yoshida mengizinkannya. Tapi sialnya Sayu kembali menawarkan tubuhnya untuk Yoshida untuk terakhir kalinya. Tapi karena iman dan mental yang sangat kuat, Yoshida mampu menahan nafsunya. Dan keesokan harinya, hari di mana Sayu akan pulang pun tiba. Dan secara mengejutkan, Yoshida ternyata akan ikut bersama Sayu, agar nantinya Sayu tidak ketakutan untuk kembali ke rumahnya dan menghadapi sang ibu. Dengan menggunakan pesawat kelas bisnis, akhirnya mereka sampai ke Hokkaido. Sebelum pergi ke rumah Sayu, mereka menyempatkan diri untuk menghabiskan waktu dan pergi ke sebuah tempat, yaitu tempat di mana Yuko bunuh diri. Di sanalah awal dari semua masalah Sayu selama ini. Awalnya Sayu sangat ketakutan, bahkan saking takutnya membuat dia menangis dengan sangat keras. Tapi pada akhirnya Yoshida menegaskan bahwa Sayu harus bisa menghadapinya. Dan dengan tekad yang diberikan oleh Yoshida, akhirnya Sayu bisa memaafkan dirinya atas semua yang terjadi terhadap Yuko. Singkatnya, Sayu, Yoshida, dan Isa akhirnya sampai ke rumah. Namun bukannya mendapatkan sambutan atau apapun, Sayu malah ditampar di depan Yoshida. Ibunya pun mengajak mereka untuk membicarakan semuanya di meja makan. Ibu Sayu mengatakan bahwa semenjak Sayu kabur, malah membuat ibunya mendapatkan lebih banyak masalah karena orang-orang mengira kalau ibunya telah mengurung Sayu selama ini. Ditambah karena Sayu sudah tidak sekolah selama 8 bulan. Bahkan dengan teganya sang ibu mengatakan bahwa sebaiknya dari dulu dia tidak melahirkan Sayu. Yang ketika mendengar hal itu Yoshida sangat marah, namun agar semua baik-baik saja Yoshida terpaksa menahan amarahnya. Sebagai orang yang peduli dengan Sayu, Yoshida dengan terpaksa memohon kepada sang ibu agar untuk kembali menjadi orang tua yang baik kepada Sayu dan memberikan kasih sayang orang tua kepada Sayu. Bahkan Isa yang melihat hal itu ikut memohon kepada sang ibu. Melihat hal itu bukannya menerima, nih emak-emak malah marah-marah gak jelas anjir. Karena stres dia pun menyuruh Sayu dan Yoshida untuk keluar. Di luar rumah, Sayu dan Yoshida hanya bisa duduk sambil meratapi nasib. Bahkan Yoshida menangis setelah mendengar kata-kata dari sang ibu yang mengatakan bahwa sebaiknya Sayu tidak lahir di dunia ini. Yoshida yang merasa sebagai orang asing saja bahkan tidak akan pernah mau mengatakan hal itu kepada Sayu. Mereka berdua akhirnya menangis karena hal itu. Setelah menguatkan mental, mereka berdua kembali memutuskan untuk berbicara dengan ibu Sayu. Diawali dengan Yoshida kemudian meminta maaf karena telah membuat ibu Sayu marah. Namun sekali lagi Yoshida memohon untuknya agar menjadi ibu yang baik kepada Sayu. Dan tibalah giliran Sayu untuk berbicara dengan ibunya. Dan untuk pertama kalinya Sayu bisa berbicara dengan sang ibu dengan santai. Sayu meminta maaf atas perbuatannya selama ini dan menyesali perbuatannya. Yang ketika mendengar hal itu, walaupun dengan perasaan kurang ikhlas dan masih mau menganggap Sayu sebagai anaknya, akhirnya ibunya memaafkan Sayu dan membiarkan Sayu untuk tinggal di rumahnya sampai ia dewasa. Setelah semuanya selesai, Isa mengatakan kepada Yoshida untuk menginap malam ini. Tapi saat di kamar ketika Yoshida ingin tidur, rupanya Sayu kembali ingin tidur bersamanya lagi.
Dan di saat itu Sayu malah kembali mengajak Yoshida untuk kesekian kalinya melakukan momen skidi papap untuk pertama dan terakhir kalinya. Namun sebagai om-om yang baik dan mungkin telah menganggap Sayu sebagai anaknya, Yoshida lebih memilih untuk mengikhlaskan tawaran tersebut dan keesokan harinya Yoshida akhirnya akan segera pulang. Dan sebagai ucapan terima kasih, Issa dan Sayu mengantar Yoshida hingga ke bandara. Disinilah sebuah perpisahan terjadi antara dua orang yang awalnya dipertemukan secara random, akhirnya harus berpisah karena takdir. Di momen itu, Sayu akhirnya mengatakan bahwa selama ini dia telah mencintai Yoshida, walaupun Yoshida adalah om-om yang lebih 9 tahun darinya. Namun sekali lagi Yoshida menjelaskan bahwa dia hanya menyukai Onesan yang berupai gede. Sayu kemudian mengatakan bahwa ketika dia dewasa, nanti dia akan kembali lagi untuk menembak Yoshida. Walaupun Yoshida mungkin saja telah menjadi kakek sekalipun. Dan Yoshida pun akhirnya pulang ke tempat asalnya. Dan ketika sampai ke rumah, Yoshida merasakan kesepian yang sangat mendalam karena orang yang selama ini telah bersamanya telah pergi. Bahkan ketika membuat sup miso, Yoshida kembali teringat dengan sup yang dimasak oleh Sayu. Namun semua bukanlah akhir dan Yoshida harus tetap melanjutkan hidupnya di kantor. Di kantor semua kembali seperti semula di mana Yoshida harus kembali fokus bekerja. Namun untuk kali ini dia ditemani oleh dua orang waifu cantik yaitu Goto-san dan juga Mishima yang selalu bersaing untuk mendapatkan cinta dari Yoshida. Ketika pekerjaan selesai, Yoshida pun pulang ke apartemennya. Namun ketika di jalan dia kembali melihat seorang gadis SMA yang duduk di pinggir jalan. Yang saat Yoshida menghampirinya, gadis tersebut sangat mirip dengan Sayu. Dan cerita pun tamat dengan ending yang kintil banget. Bikin kita penasaran anjir. Jadi gue pengen kalian berdebat di kolom komentar, apakah gadis yang dilihat oleh Yoshida di ending adalah Sayu, atau ya mungkin saja adalah seorang gadis baru lagi. Dan kalaupun itu Sayu, mungkin udah pasti anime ini gak akan mendapatkan season keduanya lagi anjir. Dan ya terima kasih telah menonton alur cerita yang gue buatkan untuk kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Kiki Nacho. See you on the next video guys.